Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kotura Media, kembali lagi di Sanubari Ramadan episode 4. Alhamdulillah, sekarang kita baru banget sampai nih di Sapuro Pekalongan, di makam Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Athas. Kali ini, Ana bakal sedikit ngejelasin tentang biografi kisah beliau. Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Athas dilahirkan di kota Al-Hajarain, Hadramaut pada tahun 1255 Hijriah. Beliau adalah putra dari Al-Habib Abdullah bin Thalib Al-Athas dan Asyrafah Zainah binti Ahmad Al-Kaf. Pada masa kecilnya, beliau mendapat didikan dalam bidang agamanya langsung dari kedua orang tuanya. Selama sekitar 12 tahun, beliau menimba ilmu di kota Mekah dengan penuh ketekunan dan keseriusan. Beliau terus mengembangkan keilmuannya. Kapasitas beliau sebagai seorang ulama dapat diakui oleh ulama Mekah pada saat itu. Dan beliau dianjurkan oleh gurunya, yakni As-Sayyid Al-Alamah Ahmad bin Zaini Dahlan untuk memulai terjun ke masyarakat, mengajarkan ilmu dan berdakwah. Dan selama 7 tahun beliau mengajar di Mekah. Kemudian beliau kembali ke kampung halamannya, yakni ke Hadramaut. Setelah beberapa lama tinggal di kampung halamannya, Habib Ahmad pun merasa terpanggil untuk berdakwah ke negara Indonesia. Setibanya di Indonesia, beliau langsung menuju ke kota Pekalongan. Di sana, yang dinilainya masih membutuhkan dukungan syiar Islam, maka tergeraklah hati beliau untuk menetap di sana. Dan saat pertama kali menginjakkan kakinya di sana, beliau langsung melaksanakan tugasnya sebagai imam masjid wakaf yang terletak di Jalan Surabaya atau di Kampung Arab. Di samping menjadi imam, beliau pun mengajarkan masyarakat setempat untuk membaca Al-Quran dan beberapa kitab, serta memakmurkan masjid wakaf dengan bacaan ratib, dibai, barzanji, wirid, serta hizib yang dibaca pada waktu-waktu tertentu. Dan beliau wafat pada malam Ahad 25 Rajab 1347 Hijriah dan dimakamkan di Sapuro Pekalongan. Selain di Pekalongan ini, ada juga loh beberapa makam ulama yang berada di daerah Jawa Tengah, seperti Al-Habib Anis Al-Habsyi. Kalian tahu nggak sih siapa Mu'allif Simtud Duror? Nah, benar banget tuh. Mu'allif Simtud Duror adalah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau adalah kakek dari Al-Habib Anis Al-Habsyi. Habib Anis lahir pada tanggal 5 Mei 1928 di kota Garut, Jawa Barat. Beliau adalah putra dari Al-Habib Ali Al-Habsyi. Ketika di umur 9 tahun, beliau bersama keluarganya pindah ke kota Solo, sampai akhirnya menetap di sana. Berbicara tentang makam ilmu dan akhlak Habib Anis, salah satu cucu beliau yang bernama Habib Muhammad bin Hussein pengen mengungkapkan bahwa Habib Anis adalah orang yang sangat mencintai ilmu. Ketika beliau muda, beliau sangat gemar membaca buku. Setiap malam ketika istrinya tertidur, beliau baca kalam kakeknya, yakni Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dan terkadang beliau pun menangis karena membaca untayan nasihat kakeknya. Dan ketika istrinya terbangun, beliau langsung meresap air matanya supaya istrinya tidak melihat. Tutur Habib Muhammad. Bahkan oleh Habib Muhammad, meskipun Habib Anis termasuk ahli ilmu, tetapi beliau lebih dikenal dengan kemuliaan akhlaknya karena beliau selalu menampilkan akhlak yang mulia. Padahal kekuasaan ilmunya sudah tidak diragukan lagi. Terang Habib Muhammad. Terkait hal ini, Habib Anis sendiri pernah menyampaikan bahwa ada 4 hal yang paling penting. Yang pertama, jika engkau ingin mengetahui diriku, maka lihatlah rumahku dan masjidku. Masjid tempat aku beribadah dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, zawiyah. Di sanalah tempat aku menggembleng akhlak jamaah sesuai akhlak Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, kusediakan buku-buku lengkap di perpustakaan karena di sanalah tempat untuk menuntut ilmu. Dan yang keempat, kubangun bangunan megah karena di situ ada pertokoan. Karena setiap muslim hendaknya bekerja dan berusaha untuk mengembangkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan Habib Anis wafat pada hari Senin 6 November 2006 dan jenazah beliau dimakamkan di samping makam ayahnya di sisi selatan Masjid Riyadh. Selain makam Habib Anis Al-Habsyi, ada juga makam Sahibul Hawl. Beliaulah Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad, wali min auliya Allah yang dilahirkan di kota Gaidun, Hadramaut pada tahun 1838 Masehi. Beliau adalah putra dari Al-Habib Thohir bin Umar
Habib Muhammad Thohir adalah wali min auliya Allah yang sebelumnya belajar dengan kakeknya dan ulama Hadramaut, sehingga beliau dikenal sebagai ulama besar yang menjadi rujukan pada zamannya. Ketika beliau berumur 47 tahun, beliau bersama kedua anaknya berkunjung ke negara Indonesia. Selama 45 hari, beliau berdagang dan berdakwah di berbagai macam kota. Namun kemudian beliau jatuh sakit dan wafat pada tanggal 18 Rajab 1845 Masehi dan dimakamkan di pemakaman Kauman yang kelak disebut dengan pemakaman Al-Haddad. Habib Muhammad Thohir merupakan salah satu tokoh penting penyebar agama Islam di wilayah pesisir Pantura. Sepanjang hidupnya, beliau menghabiskan waktunya untuk mengenalkan agama Islam kepada masyarakat setempat hingga akhir hayatnya. Untuk membalas jasanya, setiap tahun diselenggarakan peringatan Haul Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad. Nah, mungkin hanya itu yang bisa Anda jelasin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.